Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Nur Rahmah, NIM 400141911. Pada video ini saya akan menyampaikan tentang hubungan manusia dan teknologi. Kita tentu tahu ya bahwa saat ini manusia tidak dapat terlepas dari teknologi, sehingga kita perlu melihat bagaimana pengaruh dan hubungan manusia dengan teknologi. Dalam konsep kebudayaan, teknologi bahkan masuk dalam salah satu dari 7 unsur kebudayaan. Apa saja unsur kebudayaannya? Yaitu yang pertama ada bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencaharian hidup, yang keenam sistem religi, dan yang ketujuh yaitu kesenian. Teknologi adalah ilmu terapan yang dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap manusia, alam, dan kebudayaannya. Lalu, apakah teknologi hanya seputar mesin? Tentu tidak. Teknologi meliputi alat-alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, alat-alat transportasi, serta alat komunikasi. Sebagai unsur dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia melakukan kegiatan dan melindungi diri. Salah satu contohnya adalah teknologi transportasi yang mempermudah mobilitas manusia. Pada mulanya, manusia tidak berbeda dengan hewan yang hanya menggunakan tubuhnya sebagai satu-satunya strategi untuk bertahan hidup. Namun dengan berbekal bahasa dan pengetahuan yang semakin berkembang, manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk mempermudah hidup mereka. Mula-mula mereka menggunakan alat yang sudah tersedia di alam, seperti batu, tulang, dan juga kayu. Seiring waktu, mereka mampu mengolah logam dan merakit alat-alat yang sederhana. Lambat laun, alat-alat yang dirakit itu semakin rumit, sehingga mengakibatkan perubahan yang radikal dalam kehidupan manusia. Mesin-mesin bermunculan dan bahwa kita memasuki abad ke-21, memasuki revolusi industri 4.0 dan juga masyarakat 5.0. Lalu, apa itu revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0? Masyarakat 5.0 merupakan konsep yang muncul di Jepang tahun 2016 yang merupakan masyarakat super cerdas karena mampu mengintegrasikan antara ruang fisik dengan super cyber. Jalan panjang tersebut nyatanya diawali dengan revolusi industri 1.0, dimulai dari awal abad ke-18 saat penemuan mesin uap oleh James Watt. Sebelumnya, konsep tersebut sudah ada sebelum Masehi oleh ilmuwan bernama Hero. Namun, di awal abad ke-18, mesin mulai dipercaya dalam sendi kehidupan manusia. Mesin tersebut seakan menggantikan peran sejumlah peralatan manual yang berpatokan pada tenaga manusia ataupun hewan. Proses produksi meningkat tajam dan menentukan industri yang mengandalkan mesin. Setiap disrupsi nyatanya menghasilkan banyak dilema. Ada orang yang harus kehilangan pekerjaan saat itu. Mau tidak mau, harus mengikuti perubahan zaman dan sangat dinamis. Di awal abad ke-19, revolusi industri yang ke-2.0 ditandai dengan pemanfaatan dan pengayaan energi. Negara di Eropa dan Amerika berdampak besar dalam pemanfaatan energi dan peningkatan ekonomi. Tanda itu semakin kental saat Perang Dunia Pertama meletus. Bak sebuah pamer super prioritas, siapa yang paling kuat dan mutakhir memanfaatkan energi. Masa awal inilah yang menjadi awal era manusia mulai benar terpengaruh dengan mesin dan energi. Lebih dari 5 dekade berlalu, seakan memunculkan revolusi industri 3.0. Semua diawali dengan penemuan komputer di awal tahun 40-an. Yang awalnya komputer itu hanya digunakan dalam Perang Dunia II, hanya digunakan oleh dunia militer. Gebrakan dunia komputer seakan berbanding lurus dan makin berkembang dengan koneksi jaringan yang baik. Di era revolusi industri 4.0, kehadiran mesin pencari seperti Google menjadi awal langkah sebelum makin terbentuknya sayap dan gebrakan Facebook sebagai platform berbasis sosial media. Saat itulah dunia digital semakin terbuka dan akses informasi semakin tanpa batas lagi. Kemudian, industri 4.0 dan disrupsi yang besar dilakukan. Ada banyak komponen bahwa sebuah bangsa dan perusahaan menerapkan revolusi industri 4.0. Disrupsi besar itu terjadi saat penyimpanan awan cloud, segala data bisa disimpan secara real time dan bisa diakses di mana saja dengan bermodal internet. Tidak perlu lagi harus membawa flash disk ataupun hard disk yang gampang hilang maupun rusak. Ada banyak teknologi yang diterapkan dalam revolusi industri. Sudah pasti banyak yang mengalami disrupsi pada perubahan itu. Setiap era memiliki hal serupa, dimulai dari lahirnya buruh tani yang harus tergantikan pekerjaannya. Di era revolusi industri 1.0 menjadi awal mula peran manusia tergantikan dengan teknologi. Loncat ke era 2.0, ada banyak disrupsi, seperti contohnya yaitu di kota mode Paris, para pekerja harus kehilangan mata pekerjaannya. Saat itu, para anak-anak muda parubaya memanfaatkan waktu luangnya untuk menyalakan dan mematikan lampu di setiap sudut kota.
kita. Fire lamp adalah nama pekerjaan tersebut. Setiap lampu yang berhasil dinyalakan atau dimatikan akan diimbali 1 franc. Bayangkan apabila ada ratusan lampu yang berhasil dinyalakan jelang malam hari ataupun dimatikan pada pagi harinya. Anak-anak tersebut akan bisa kaya raya dari pekerjaan tersebut. Pengembangan listrik serta lahirnya inovasi lampu LED seakan menggerus pekerjaan ini. Anak-anak muda yang berada di zona nyaman tidak harus kehilangan pekerjaan sambilan mereka. Lalu, saat era telepon sudah berkembang pesat pada revolusi industri 3.0, ada banyak orang di belakang yang menyambung percakapan dengan lawan bicara. Pekerjaan itu bernama switching agent. Hanya saja cara ini rentan kebocoran percakapan dari pihak switching. Banyaknya jumlah pengguna telepon seakan membuat Mobile Switching Center atau MSC yang otomatis membaca lokasi orang di telepon melalui kode pemancar. Selanjutnya, di era revolusi industri 4.0, ada banyak pekerjaan yang mengalami disrupsi, mulai dari teller bank sampai penjaga pintu tol. Pekerjaan mereka akan terdisrupsi seperti penjaga pintu tol yang tergantikan dengan smart parking yang lebih aman dari aksi kurang bertanggung jawab tukang parkir. Nah, sudah ada 3 disrupsi yang terjadi sebelumnya. Saat itu terjadi, pihak yang bekerja di sentra itu bukan melakukan penolakan terhadap dan bertahan dengan egonya. Melihat perubahan pasar dan keluar dari zona nyaman adalah cara terbaik. Lalu selanjutnya adalah Jepang dan Gerakan Society 5.0. Revolusi industri lahir saat manusia ingin sebuah perubahan. Salah satu perubahannya saat pertama kali tenaga manusia dan hewan tergantikan oleh mesin uap. Sedangkan society sejak manusia pertama kali mulai peradaban dimulai di muka bumi. Awal mulai manusia mengadopsi Society 1.0 yang mengandalkan berburu untuk bisa bertahan hidup. Peralatan berburu seperti tombak menjadi andalan manusia yang digunakan kala itu. Hanya saja berburu tidak berhasil dan musiman. Manusia mulai berpikir dengan cara lain dalam bertahan hidup dan bercocok tanam di dalamnya. Saat era 2.0, manusia mulai belajar cara menggarap tanah dan menanam makanan sebagai makanan pokok sehingga punya persediaan makanan dalam jangka waktu yang lama apabila paceklik melanda. Peralatan pertanian seperti cangkul serta peralatan masak seperti tembikar menjadi kerajinan manusia kala itu. Era selanjutnya yaitu hadir saat revolusi industri 1.0. Saat itu manusia memasuki era Society 3.0. Mesin punya peran besar dalam kemudi industri berkembang sangat pesat. Manusia mengandalkan beragam energi dan berhasil berkembang dan membangun peradaban. Era ini berjalan sangat panjang sekaligus mengubah manusia ke arah industri secara majemuk. Kemudian, kehadiran internet pada dunia digital pada akhir tahun 90-an secara mengglobal akan mengubah kebiasaan manusia, mengubah semua hal menjadi digital dalam segala aspek. Pada era Society 5.0 sangat mengandalkan aplikasi dan perangkat lunak dalam penyelesaian masalah. Informasi yang dulunya sangat sulit didapatkan kini di era digital bisa diakses dengan mudah secara tanpa batas. Terakhir adalah era yang sedang dikembangkan oleh Jepang, yaitu Society 5.0. Perkembangan internet bukan sebatas media informasi, tetapi sebagai aspek dalam kehidupan di dalamnya. Bila dulunya manusia masih dalam masa peralihan, Society 5.0 memberikan peran manusia sebagai kontrol utama dalam teknologi. Pekerjaan yang sifatnya terlalu umum seakan mulai tergantikan dengan teknologi yang lebih aman. Jepang melakukannya di banyak hal, salah satunya dengan penggunaan autonom car. Cara yang menggunakan iot. Cara pekerjaannya membaca semua objek dengan puluhan sensor yang terpasang dalam kendaraan tersebut. Bidang lainnya yang mengalami disrupsi adalah bidang kesehatan. Jepang terkenal jumlah angka harapan hidup yang tinggi. Di satu sisi, itu adalah tanda negara makmur. Hanya saja jumlah masyarakat tua rentan terkena penyakit pun tidak sedikit. Hal yang paling menyulitkan bagi mereka saat harus pergi klinik atau rumah sakit saat berobat. Orang tua sangat rentan kelelahan. Belum lagi operasional yang berbelit-belit membuat orang urung ke sana. Society 5.0 membuat orang tua bisa berobat dengan mudah dengan jarak jauh dari dokter yang ia tuju. Dokter pun memiliki data biometris si pasien, sehingga ia pun bisa mengetahui keluhan penyakit si pasien. Proses analisa penyakit si pasien menjadi lebih cepat dengan deep learning. Alhasil, proses diagnosis pun menjadi lebih cepat dan juga tepat. Proses konsultasi dan dokter dan operasi menjadi lebih maju dengan melibatkan banyak teknologi, mulai dari penerapan virtual reality termasuk sebelum operasi hingga mampu mengetahui penyakit dan proses penanganan pasien. Dokter pun bisa lebih akurat dalam berbagi studi kasus seperti waktu proses operasi sehingga waktu operasi menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.
Pada bidang pertanian pun demikian. Jepang pun tidak punya banyak anak muda untuk menggarap lahan pertanian, sedangkan orang tua pun terlalu uzur untuk mengoperasikan traktor dengan berpeluh keringat di terik matahari. Konsep smart home akan semakin populer sehingga segala benda teknologi di rumah akan berintegrasi dengan IoT. Mulai dari lampu, pendingin ruangan, hingga peralatan dapur akan bekerja secara pintar. Salah satunya dengan menggunakan perintah suara ataupun gadget pribadi. Konsep smart home akan banyak diadopsi di Jepang saat ini. Jadi kesimpulannya, sekarang kita sadar bahwa teknologi seakan memberikan dimensi baru dalam hidup. Manusia bisa menikmati hidup secara optimal dan efisien. Teknologi sebagai kolaborasi bukan sebuah kompetisi. Orang bijak mengatakan, jangan takut perubahan dan diskusi sebagai sebuah ancaman, tetapi anggaplah segala perubahan dan diskusi itu sebagai kesempatan untuk berkolaborasi di dalamnya. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.